Ketika pengguna jasa atau PPK gitu ya, PPKOM itu mau menunjuk sesuatu atau mau entah melalui katalog ataupun tender melalui Pokja pemilihan dan sebagainya, itu memang ada mekanismenya. Kita melihat itu sekarang pengadaan barang jasa tidak melihat berdasarkan yang harga terendah, tapi adalah harga yang terbaik. Baik, nah berarti kalau yang di DIY sendiri alhamdulillah amanah ya Bu sampai dengan saat ini. Yang namanya tender itu tidak harus mulus terus ya. Bisa jadi gagal tender. Ini hal yang biasa sebenarnya. Mekanisme ini hal yang biasa. Yang menjadi berat adalah ketika kita berkaitan dengan masa pelaksanaan konstruksinya. Selamat datang pemirsa di podcast Insight Pengadaan Barang Jasa, persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali ya, hari ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menyapa Anda yang tentu saja di podcast hari ini ada satu perbincangan yang sangat menarik sekali untuk kita diskusikan bersama. Nah pemirsa, kalau kita berbicara mengenai memahami metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah nih pemirsa, ini kan merupakan salah satu aspek juga yang sangat penting dalam melakukan pembangunan nasional adalah pengadaan barang jasa oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya ternyata tidak boleh sembarangan karena diatur secara ketat oleh regulasi yaitu Perpres nomor 16 tahun 2018 yang telah diperbaharui melalui Perpres nomor 46 tahun 2025. Nah, nanti kita akan tahu nih ada sejumlah metode yang tentu saja dapat digunakan, namun dari masing-masing metode ini juga memiliki ketentuan serta karakteristik tertentu yang harus dipahami. Agar apa? Ya agar pelaksanaannya tepat sasaran dan juga sesuai dengan hukum yang berlaku. Obrolan menarik sekali di podcast hari ini. Saya ingin memperkenalkan dulu ya narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Hari ini nggak tahu kenapa temanya hitam dan juga merah dan juga hitam ya. Oke baik, ada Ibu Rosdiana Puji Lestari STM Eng. Beliau ini adalah Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa. Ibu apa kabar nih Bu Ros? Baik, Mbak Tika, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi ya Bu hari ini. Matching banget. Ada juga di sebelah kiri saya. Beliau ini adalah Sekretaris Komisi C DPR Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Haji Kuswanto SIP. Pak Kus, kabar baik juga Pak? Alhamdulillah Mbak Tika, kabar baik. Selalu sehat, selalu semangat Pak Kus ya. Biasanya menyapa warga masyarakat, hari ini menyapa pemirsa dulu ya. Baik. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Kus juga. Tapi sebelumnya saya ke Bu Ros terlebih dahulu. Bu Ros, kalau kita ngomongin tentang prinsip dasar nih Bu yang dijalankan dalam proses pengadaan barang jasa yang ada di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa Bu secara global dijelaskan dulu kepada pemirsa, silakan. Siap Mbak Tika. Pak Kus mohon izin Bapak Ibu sekalian kami sampaikan. Sebenarnya peraturan terkait pengadaan barang jasa pemerintah itu sudah diatur melalui Perpres tadinya, Perpres 16 tahun 2018 yang kemudian sudah diperbaharui baru saja kemarin nomor 46 tahun 2025. Intinya sebenarnya prinsip dasarnya ketika kita melakukan pengadaan barang jasa pemerintah itu kita harus sadar betul bahwa yang kita lakukan itu dalam rangka penggunaan anggaran atau uang pemerintah gitu ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan sebagainya. Nah ini ketika kita menggunakan anggaran pemerintah, APBD, APBN dan sebagainya, maka prinsipnya harus dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabilitasnya harus terjaga. Transparansi dan sebagainya. Karena apa? Itu sebagai wujud pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Nah, di dalam prosesnya pengadaan barang jasa dan pemerintah inilah kemudian diatur secara rigid melalui kemudian tadi ada Perpres sebagai dasar, kemudian diturunkan peraturan lembaga LKPP ya. Jadi kalau untuk pengadaan barang jasa ini aturannya kami mengacu ke
per lem LKPP. Mungkin secara garis besar seperti itu. Oke, baik, kan harus efektif, efisien, transparan, kemudian akuntabilitas. Kalau kita bisa berkaca nih Bu, dengan pengadaan barang jasa yang sebelumnya, yang bisa juga disampaikan ke pemirsa itu misalnya seperti apa Bu? Sebenarnya bahasa yang sederhana saja, misalnya pemerintah mau beli meja kursi saja, yang bahasa sederhananya. Yang paling gampang yang ya paling dipahami gampang, ya Bu. atau beli alat tulis kantor misalnya. misalnya. Gitu ya. Ada uang pemerintah, uang negara yang akan kita gunakan untuk membeli sesuatu supaya semua itu transparansi, efektif dan efisien. Itulah kemudian ada aturan-aturan yang ditata di situ. Kalau kita mau menggunakan, mungkin kita akan melihat secara garis besar itu ada dua golongan kalau saya menyampaikannya. Satu adalah ketika pengadaan barang jasa itu kita ingin membeli barang atau kita ingin membangun konstruksi atau juga pengadaan jasa lainnya. Itu satu kelompok sendiri. Di dalam kelompok ini ada mekanisme yang diatur di situ. Bagaimana sih caranya kita mau pengen membeli barang? Bagaimana caranya kita mau membangun konstruksi? Bagaimana cara kitanya mau menggunakan jasa lainnya? Nah, jasa lainnya itu misalnya seperti IO dan sebagainya. Nah, ada kelompok yang kedua adalah kelompok ketika kita ingin pengadaan barang terkait jasa konsultansi. Nah, dua golongan ini yang kemudian mekanismenya akan berbeda aturannya. Yang pertama ketika kita mau mengadakan pengadaan barang ataupun konstruksi ataupun jasa lainnya, ada beberapa cara, mekanisme yang diatur. Misalnya yang pertama adalah melalui e-purchasing. E-purchasing di mana e-purchasing ini kita menggunakan ada dua platform ya, menggunakan e-katalog yang milik pemerintah ataupun platform swasta. Platform swasta itu misalnya seperti MBIS atau bayangannya e-purchasing itu seperti kita beli di Shopee itu Mbak. Oke, nah, kan di e-commerce gitu ya Bu ya. Nah, itu. Jadi itu kayak gitu tuh berarti tinggal klik-klik aja. Ya betul, tinggal klik-klik aja. Nah kita bisa tadi pengadaan barang, pengadaan konstruksi, pengadaan jasa lainnya dengan mekanisme e-purchasing, dengan mekanisme klik, gitu kan? Itu lebih simpel Bu. Lebih simpel. Baik. Tapi tentu saja semua tahapan ada aturan mainnya. Wah, ini dia. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya, oke. Nah, yang pertama e-purchasing, yang kedua adalah pengadaan langsung. Pengadaan langsung ini untuk tadi kelompok pertama pengadaan barang, pengadaan konstruksi, pengadaan jasa lainnya. Ini ada ketentuannya sendiri ketika kita mau menempuh dengan mekanisme pengadaan langsung. Ketika kita pengadaan barang itu maksimal angkanya 100 juta. Itu yang langsung ya Bu? Pengadaan langsung. Oke. Yang ketika kita mau konstruksi, mekanisme pengadaan langsung bisa dilakukan dengan pagu dia paling tinggi 400 juta. Ini perpres yang baru. Kalau perpres yang lama kemarin masih 200 juta Mbak, tapi sekarang udah ditingkatkan menjadi 400 juta. Jadi ketika kita mau bangun atau mau bikin apa yang kemudian pagunya itu 400 juta, kita masih bisa menggunakan melalui mekanisme pengadaan langsung. Ada plus minusnya nggak sih Bu? Kalau misalnya ini kan dari 200 jadi 400 juta. Oh iya, masing-masing semuanya ada plus minusnya. Cuman kemudian saya menyampaikan yang mekanisme dulu ya Mbak. Iya. Yang mekanisme ketiga adalah penunjukan langsung. Kayaknya lebih gampang banget ya tinggal penunjukan langsung. Tapi tadi saya sampaikan semuanya punya syarat dan ketentuan berlaku. Penunjukan langsung itu bisa dilakukan misalnya ketika untuk hal-hal yang strategis atau untuk hal yang mendadak. Misalnya ada satu event yang ketika kemudian tiba-tiba Pak Presiden atau Wakil Presiden datang di situ, sehingga kita butuh pengadaan barang secara cepat. Nah, itu bisa dilakukan mekanisme penunjukan langsung. Tapi itu tidak ada misalnya maksimal di angka berapa ratus juta begitu, Bu? Ada mekanismenya. Enggak ada kalau itu. Nah, kemudian yang ketiga atau yang keempat tadi ya, purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat. Tender cepat itu ketika kita ingin membeli atau membeli barang sesuatu yang ininya sudah cetha,
spesifikasinya cetha dan kita butuh cepat untuk kemudian ini akan menyelesaikan satu masalah yang dibutuhkan waktu cepat dalam pengadaannya. Kemudian yang terakhir adalah tender. Nah, tender atau lelang ya bahasa umumnya itu. Nah, mekanisme ini semua mempunyai tadi syarat dan ketentuan berlaku. Dan apakah kita bisa yang mana sih membandingkan ya karena semuanya ada aturannya masing-masing. Ya. Ketika kemudian tadi Mbak Tika bertanya, dulu aturannya pengadaan langsung itu 200 juta nih untuk konstruksi, sekarang bertambah 400 juta. Tentu ini ada dampak yang signifikan Mbak. Artinya bahwa proses pengadaan langsung ini dalam hal efektif dan efisien cetha lebih efektif efisien dibandingkan dengan tender. Karena tender itu kan butuh tahapan, butuh waktu yang lama. Kalau pengadaan langsung kan waktunya lebih cepat. Betul. Nah, tentu dengan nilai konstruksi yang 400 juta masih bisa menggunakan mekanisme pengadaan langsung, ini tentu bisa lebih efektif dan efisien bagi teman-teman PPK yang ingin mengadakan itu. Karena kalau melalui mekanisme tender ini butuh waktu yang lama, bisa sampai 30 hari sampai 40 hari. Tergantung kemudian ada sanggah dan sebagainya. Padahal kita pengennya waktunya cepat gitu ya Bu ya. Nah ini yang makanya bisa ditemu dengan pengadaan langsung. Nah untuk pengadaan tadi jasa konsultansi ini juga ada metodenya, ada melalui e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Tender kalau cepat, tender tidak ada tender cepat kalau konsultansi. Beda. Kalau konsultansi bahasanya tender itu seleksi. Karena kalau konsultasi kan kita memilih konsultan ya. Bisa konsultan perencana, konsultan pengawas, dan itu mekanismenya beda lagi tadi. Sebenarnya kalau untuk yang melalui e-purchasing ini memang di Perpres sudah diatur, tapi memang belum di platform e-katalognya memang belum muncul. Karena tentu saja untuk menampilkan etalase baik perseorangan, konsultan perseorangan atau badan usaha itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Nah ini yang sedang disusun oleh. Oke, baik. Terima kasih Bu Ros. Nih panjang lebar banget yang disampaikan, tapi nggak apa-apa. Jadi pemirsa ini tahu kan, selama ini mungkin juga hanya menebak-nebak aja. Ini kok bisa mendapatkan proyek yang segini, besarnya segini, ternyata memang ada beberapa tahapannya juga. Nah ini ke Pak Kus nih, yang tentu saja dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta kan juga melakukan pengawasan seperti itu Pak. Nah kemudian bagaimana dari DPRD sendiri mengawasi metode pelaksanaan metode pengadaan barang jasa yang ada selama ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Tika. Terkait dengan DPRD dan dengan pengawasan, ini sebetulnya tadi disampaikan oleh Bu Ros bahwa pengawasan ini tidak perlu secara detail dari DPRD. Ya. Karena apa? Pengadaan barang dan jasa itu sudah diatur dalam tadi disampaikan tercantum diatur lewat regulasi yang betul-betul ketat. Seperti Perpres 16 2018 yang sudah diperbarui jadi nomor 46 tahun 2025. Nah, kalau sampai melanggar itu kan sanksinya berat. Nah, maka kenapa kami perlu mengawasi sampai ke sana kan gitu. Iya. Itu Mbak Tika. Tapi kalau Bapak melihat selama ini memang sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah ditentukan ya Pak pasti? Pengetahuan kami, pengawasan kami, sepengetahuan kami berjalan sesuai aturan undang-undang sudah berjalan. Tapi nih Pak Kus, apakah juga selama ini dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri juga sudah melakukan evaluasi nih efektivitas penggunaan e-purchasing yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Pak? Iya. Jadi penyediaan barang dan jasa di DIY ini, baik itu pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, ini sudah tersedia di e-katalog, ya kan? Sehingga jelas nanti akan muncul efisiensi dan efektivitas atau transparansinya akan muncul di sana. Karena yang namanya e-katalog itu ini kan sudah penyedia barang itu jelas harga dan sudah standar se-Indonesia. Nah, jadi proses-proses ini dilakukan secara digital sehingga dan yang ditunjuk sebagai pelaksana itu sudah resmi terdaftar. Ini tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah ya. Oke baik. Nah Bu Ros, apa memang benar nih Bu kalau misalnya yang ditunjuk itu memang harus terdaftar seperti itu juga atau bagaimana sih Bu? Jadi begini Mbak, ketika kita mau melakukan pengadaan barang jasa,
Ini kan ada pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi ketika pengguna jasa atau PPK gitu ya, PPKOM itu mau menunjuk sesuatu atau mau entah melalui katalog ataupun tender melalui Pokja Pemilihan dan sebagainya, itu memang ada mekanismenya, ada syarat-syaratnya. Misalnya nih contohnya, misalnya pada proses e-purchasing atau e-katalog. Di dalam e-purchasing ini ada etalase-etalase yang tertampil di situ, sehingga setiap pengguna bisa milih, saya pengen yang mana. Tentu saja di situ ada koridor-koridor yang dia bikin dari PPK ini. Oh, saya mau bangun atau saya mau beli kursi dengan spesifikasi seperti ini. Dia harus dari kayu, dia harus begini, bentuknya begini. Itu kan saya yang mau beli kan saya punya standar nih. Tapi memang spesifikasi itu akan selalu ditampilkan di katalog ya Bu ya? Iya, harusnya seperti itu. Nah, kemudian harganya pun juga harga persatuan atau bagaimana? Kalau harganya tergantung dari penyedia jasanya. Yang menampilkan dia, setiap penyedia jasa mau menampilkan detail atau tidak itu juga tergantung penyedia jasanya. Cuman ketika pengguna mau milih kan dia harus paham nih yang sesuai dengan yang saya inginkan yang mana. Termasuk di dalamnya ada persyaratan terkait TKDN-nya atau komposisi penggunaan produk dalam negeri. Itu ada di situ. Terus kemudian terkait dengan pengadaan barang jasa berkelanjutan, di mana di situ kita juga harus fokus terkait eco-label. Jadi ada produk-produk yang memang itu beramah lingkungan, sehingga dia menggunakan eco-label di situ. Semen aja misalnya, yang eco-label yang mana? Misalnya ketika PPK itu mau beli semen atau apa, ada di situ Mbak, tertampil di situ. Produk ini TKD-nya berapa, dia akan menampilkan harganya berapa. Nah, tergantung kemudian pengguna jasa, ketika dia mau milih ngeklik A, maka ini harus dicek dulu sesuai nggak dengan yang saya inginkan. Dia tentu saja akan membandingkan dengan etalase-etalase yang ada di situ. Mana yang cocok dengan yang dia inginkan. Nah, proses itu yang kemudian semua harus kerekord dan semua harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga transparansinya itu cetol. Oke, nah ini kan tadi harus ke record. Kemudian untuk perekamannya itu sendiri gimana sih Bu? Ada. Jadi di dalam mekanisme pemilihan barang jasa ini kan sudah melalui digitalisasi. Iya. Sekali semua. Jadi pertama dari sisi perencanaan misalnya. Dari sisi perencanaan, saya tahun besok akan bangun apa saja. Itu dia harus menginput di rencana umum pengadaannya di tahun melalui ini. sirup ya, misalnya tahun depan 2026 nih. misalnya. Nah, kita kan sudah menyusun penganggaran ya Pak. Oh, besok mau bangun ini. Kemudian di akhir tahun ketika udah disepakati oleh Dewan bahwa oke, anggaran tahun depan sekian untuk apa aja. Nah, ini kemudian sama setiap OPD atau setiap dinas akan menginput di sirup itu rencana umum pengadaan tahun depan tuh saya mau ngapain aja. Nah, ketika dia nginput, oh saya mau bangun jalan sekian meter di sini, biayanya segini, itu semua masyarakat bisa lihat. Semua masyarakat bisa lihat. Sehingga ketika saya adalah misalnya kontraktor, saya mau berperan apa nih di DIY tahun depan. Saya akan melihat di rencana umum pengadaan. Oh, DIY tahun depan mau bikin ini, begini. Saya kira-kira bisa partisipasi di mana ya. Nah, posisi inilah yang kita mengambil dasar dari filosofi yang tadi kita ingin capai, transparansi. Nah, sehingga akuntabilitas dan semua bisa melihat. Itu salah satu contohnya dari perencanaan.
Kita semua pasti pernah mengurus dokumen di kantor pelayanan publik. Mau itu mengurus SIM atau KK, membayar pajak, perpanjang paspor, bahkan untuk menebus surat tilang dan berkas lainnya. Kali ini, yuk ikuti perjalanan Zaki mengurus pembuatan iktp. Seperti yang kita ketahui, dibutuhkan berkas-berkas seperti fotokopi akte kelahiran dan kartu keluarga, serta surat pengantar dari RT dan RW. Sebenarnya, pembuatan iktp itu mudah dan gratis. Namun, bisa kita bayangkan jika proses tersebut dibuat berbelit-belit dan ruwet, ujung-ujungnya membuka peluang terjadinya gratifikasi atau bahkan suap. Iya, Zaki jadi tergoda untuk memberi uang pelicin pada petugas untuk mempersingkat proses agar pembuatan iktp-nya cepat dan tidak dipersulit. Tahu kan, kalau apa yang dilakukannya adalah bagian dari gratifikasi? Meski kadang gratifikasi tersebut dianggap tidak seberapa, namun sebenarnya dapat merugikan banyak pihak dan membahayakan masyarakat. Ketidakjujuran ini tentu akan mengakibatkan turunnya kepuasan warga yang berujung pada ikut menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kantor-kantor pelayanan publik. Untuk meningkatkan kepercayaan publik, petugas negara harus bekerja dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar seperti mengutamakan kepentingan publik, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, serta mendorong penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi ilegal. Tentunya, penanganan gratifikasi akan lebih maksimal jika ada kerjasama yang kuat, tak hanya dari seluruh jajaran badan pemerintah, tetapi juga dari sektor korporasi serta masyarakat luas. Dengan sistem yang adil dan terbuka, pelayanan publik akan menjadi maksimal, kepercayaan dan kepuasan masyarakat akan meningkat, dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi, yakin masih mau berurusan dengan gratifikasi? Bersama, yuk wujudkan pelayanan publik yang bebas dari gratifikasi. Untuk melaporkan gratifikasi, klik goal.kpk.go.id, klik gratifikasi.kpk.go.id untuk info lengkap soal gratifikasi. Bu Ros, kalau mungkin dibayangkan emang agak-agak ribet ya. Ini kalau membayangkan Bu, cuma kalau misalnya memang kita sudah terjun langsung di pengadaan barang jasa ini, semua proses ini akan bisa berjalan dengan cepat. Nah, sebagai masyarakat umum nih, Pak Kus dan juga Bu Ros, saya sendiri masyarakat juga pengen tahu nih dari dinas sendiri, misalnya lagi ngeklik apa aja, kemudian pesennya apa aja, itu bisa nggak sih Bu? Bisa, jadi itu tadi transparansinya bahwa dari sisi perencanaan semua orang bisa melihat, semua masyarakat bisa lihat, dan itu maksimal input dari teman-teman dinas itu di tanggal 31 Maret, dan itu pun menjadi catatan kinerja dari pemerintah daerah ora LKPP, sehingga semua kita mendorong bahwa sampai 31 Maret semua rencana umum pengadaan harus terinput di LPC itu. Berarti ini masyarakat 31 Maret kemarin ini sudah terinput nih. Ini semua. Masyarakat sekarang pun juga bisa melihat. Bisa melihat. Di website di websitenya sirup Mbak, sirup.lkpp.go.id. Itu kan berarti yang dilakukan secara e-purchasing ya Bu ya? Enggak, itu rencana umum pengadaan secara keseluruhan. Di situ juga akan terlihat, ini akan dilakukan melalui mekanisme e-purchasing. Ini akan dilakukan melalui mekanisme lelang. Itu semua di dalam sirup itu akan terlihat. Ini akan menggunakan lelang nih. Berarti saya punya, misalnya saya kontraktor nih, saya bisa ikut nawar di situ. Nah, itu semua orang bisa lihat. Baik. Ini pengetahuan baru juga ya, nggak cuma untuk para kontraktor juga, tapi untuk kita masyarakat umum kalau juga para ya. Pelaku udah paham ya. Nah, inilah makanya ada podcast hari ini ya Bu ya, bisa memberikan wawasan yang luas untuk masyarakat. Nah, sekarang saya ke Pak Kus lagi. Pak Kus, ini kan ada juga yang e-katalog lokal seperti itu ya Pak. Kalau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, apakah selama ini juga dilibatkan begitu Pak untuk pengawasan penggunaan e-katalog lokal itu sendiri? Terkait dengan pengawasan penggunaan e-katalog lokal,
apakah karena saya itu baru di Komisi C, saya merasa belum pernah dilibatkan. Karena Bapak baru ya? Iya, gitu Mbak Tika. Oke, baik. Iya. Tapi memang selama ini gimana Bu? Memang ada Jadi- pelibatan begitu atau tidak? Karena beliau mungkin baru Iya. di Komisi C sekarang ini. Iya. Jadi begini, e-katalog lokal itu kita susun di tahun-tahun sebelum ada e-katalog versi 6. Jadi sebelumnya ada e-katalog versi 5. Di situ terus terang platform yang itu kita kelola sendiri. Katalog versi 5 itu katalog lokalnya kita kelola sendiri. Sehingga ada banyak kita dorong UMKM kita, masyarakat umum yang kemudian ayolah buka etalase di katalog gitu ya. Semua kita dorong. Bahkan sampai saat ini pun di Biro Pengadaan Barang Jasa membuka layanan untuk konsultasi terkait etalase itu. Tapi untuk etalase versi 6 ini terbaru itu semua dikelola oleh pusat, oleh LKPP. Sehingga kami akhirnya hanya mendorong kepada LKPP untuk yang e-katalog versi lokal ini sudah terinput semua, sudah terakomodir semua di e-katalog versi 6. Dan itu untuk UMKM atau bagaimana Bu? Semuanya, ya UMKM bisa, termasuk makan minum rapat, Oke. catering gitu, yang baik. kemudian ada UMKM penjual jasa makanan, minuman, itu kan bisa membuka etalasenya di situ. Itu yang katalog yang kemudian dikelola oleh pemerintah. Tapi ada lagi kita membuat platform untuk swasta, ada MBIS, ada yang lain-lain. Itu yang kemudian mereka secara swasta menghimpun UMKM untuk kemudian masuk ke platform mereka. Jadi seperti Shopee itu Mbak. Oke. Jadi ada platform yang memang dikelola oleh pemerintah, ada yang platform dikelola oleh swasta. Ya. Tapi itu semua di dalam naungan e-purchasing tadi. Oh, dan tinggal milih sendiri ya nantinya Ya, mau milih yang betul, mana betul. seperti itu. Tapi selama ini yang dipilih yang mana Bu? Sesuai budget, sesuai dengan Sesuai keinginan. Karena jadi begini, kita melihat itu sekarang pengadaan barang itu tidak melihat berdasarkan yang harga terendah, tapi adalah harga yang terbaik. Harga terbaik itu misalnya nih kita milih mau beli kopi. ya. Di sana mungkin lebih mahal tapi dia menjamin bisa sampai di meja saya nih. Ini lebih Free murah. ongkir gitu ya? Nah, lebih murah tapi saya harus datang ke Iya, sana. Nah, baik. tentu sebagai pengguna ini contoh saja Ya. ya. Sebagai pengguna kita akan memilih yang nggak harus yang terendah, tapi yang terbaik. Yang terbaik, yang efektif, yang efisien ya Bu ya. betul. Tinggal kita Oke. pengennya yang seperti apa kan? Betul. Oke, baik. Nah, Pak Kus, ini ya lagi-lagi kalau kita ngomongin tentang pengadaan barang jasa yang selama ini kan nuwun sewu, kadang masyarakat yang masih berpikir ada nih kadang-kadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau disalahgunakan. Bagaimana Pak untuk menghindari hal-hal tersebut kalau dari sudut pandang Bapak sendiri, Pak? Tidak disalahgunakan. Ya makanya tadi Burus menyampaikan bahwa berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa dari regulasinya yang jelas. Tapi kan situ Burus menyampaikan masyarakat bisa ikut monitoring kegiatan pengadaan barang dan jasa sehingga bisa menilai kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu benar atau tidak. Masyarakat akan tahu. Oke, baik. Masyarakat akan tahu dan selama ini mungkin hanya masyarakat yang tertentu aja ya Bu ya, atau gimana? Karena saya pribadi sebagai masyarakat saya belum pernah tahu ini. Nah, makanya dengan adanya podcast ini banyak sekali input atau masukan ataupun juga pemahaman juga yang diberikan oleh Bu Ros. Nah, Bu Ros ini kan ada juga nih tadi sempat disampaikan ada metode pengadaan langsung dan juga yang tidak langsung seperti itu ya Bu ya. Penunjukan langsung maksud saya. Nah, penunjukan langsung ini kalau mungkin bisa diberikan contoh nih Bu, ada case-case seperti apa sih Bu? Misalnya dalam pengadaan barang jasa yang selama ini juga sudah dilakukan begitu. Kalau penunjukan langsung tadi syarat dan ketentuan berlakunya betul. bahwa dia boleh melakukan mekanisme penunjukan langsung ketika ada banyak Mbak, misalnya tadi itu untuk prioritas nasional pembangunan. Tapi non saya Bu, sudah ada strategis. rekanan-rekanan tersendiri begitu? Itu tergantung PPK-nya. Oh. Ketika dia melakukan penunjukan langsung, itu juga ada syaratnya bahwa yang ditunjuk itu dia harus mempunyai penilaian yang baik. Kan ada penilaian penyedia jasa, punya rapotnya. Rapotnya tidak merah. Oh, dia Kalau punya kita hari rapot ini yang merah, baik. berarti kita nggak bisa. Oke. Tuh, terus kemudian bahwa yang ditunjuk itu dia sudah punya pengalaman untuk menangani hal yang sama. Jadi mungkin orang bisa melihat
Karena begini, ketika seseorang PPK pengguna jasa melakukan mekanisme penunjukan langsung, itu ada tadi syarat dan ketentuan berlaku itu kemudian bahwa semua itu harus terrekord sehingga tidak ada kemungkinan dia itu main-main dalam tanda kutip. Kenapa sih saya nunjuk itu? Itu ya tidak berarti karena dia saudara atau karena dia kan enggak. Tidak boleh ada hal seperti itu. Sehingga dia harus membuktikan bahwa dia menunjuk itu tuh dengan ketentuan dan syarat yang berlaku sudah terpenuhi. Atau misalnya nih penunjukan langsung bisa dilakukan juga ketika kita melakukan mekanisme tender. Lelang. Lelang, betul. Lelang ternyata gagal nih. Enggak ada yang daftar, enggak ada yang nawar. Diulangi yang kedua, lelang lagi. Ternyata gagal lagi, nah baru kemudian bisa dilakukan mekanisme penunjukan langsung. Oke, tapi selama ini ya Bu Nuwun Sewu banyak sekali nih misal berita-berita kayak gitu, kasus-kasus pengadaan bla 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 segala macem. Nah itu biasanya kenapa sih Bu? Tapi kalau di DIY insya Allah nggak ada ya hal semacam itu. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada. Sampai saat ini insya Allah di DIY pelaku-pelaku pengadaan barang jasa Amanah semuanya. Amanah. Alhamdulillah. Semua bisa menjalankan tugas sesuai regulasinya. Sesuai regulasi. Jadi tadi bahwa ketika orang sudah mulai melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi, nah itu yang kemudian masyarakat bisa melihat karena itu transparan. Jadi misalnya salah satu contoh seperti ini, saya mau e-katalog nih, e-katalog kan juga gampang nih Mbak, tinggal klik gitu ya. Sambil rebahan. Nah, apakah ketika kemudian saya ngeklik si A, apakah ada kemungkinan saya ada main dengan penyedia itu? Banyak sekali kemungkinannya. Nah, sehingga kemudian kita melihat hal ini yang harus dilakukan pencegahannya. Salah satunya adalah LKPP selalu secara rutin melakukan patroli etalase. Ada juga patroli Bu, gak cuma polisi aja yang patroli ya. Artinya apa? Ketika saya ngeklik, ini kan kerekod nih, saya ngekliknya hari ini jam segini dan alasannya apa kerekod nih. Nah itu akan dilihat yang diklik ini tayangnya sudah lama apa belum. Kalau kemudian yang diklik ini adalah baru sehari kemarin tayang, terus hari ini saya ngeklik. Betul. Padahal di sekitarnya banyak yang sudah lama. Nah ini kan ada kemungkinan. Ada kemungkinan melenceng tadi. Betul. Jadi kemungkinan itu akan sudah diantisipasi, Mbak. Sehingga itulah gunanya transparansi. Ketika saya ngeklik, yang diklik tuh ternyata buka etalasenya baru kemarin. Betul. Padahal yang lain dengan penyedia jasa yang sama, dengan spesifikasi yang sama sudah tampil dengan harga yang mungkin lebih murah, ada juga yang gitu. Kenapa tidak dia yang diklik kan gitu. Ini kan kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya. Ada pemanggilan seperti itu tidak Bu? Enggak sih, itu nanti ranahnya auditor. Beda lagi ya. Itu ketika kemudian pekerjaan udah selesai, auditor masuk, lah mungkin dia akan melihat sampai ke ranah itu. Oke, baik. Nah berarti kalau yang di DIY sendiri alhamdulillah amanah ya Bu sampai dengan saat ini. Pak gimana Pak kalau dari anggota Dewan sendiri kan menilai kinerjanya ternyata alhamdulillah pengadaan barang jasa yang dilakukan selama ini amanah. Tidak seperti yang berita-berita yang ada nih di daerah mana ada kasus-kasus semacam ini. Gimana kalau dari pandangan Pak Kus sendiri? Makanya di DIY ini kepala dinas, kepala biro itu kan kebanyakan perempuan Mbak. Yang namanya perempuan takut macam-macam kan gitu. Ini terbukti. Coba lihat aja kepala dinas di DIY. Banyak perempuan-perempuan. Sehingga mereka bekerjanya betul-betul berkualitas dan tidak berani seperti yang disampaikan main-main dengan kontraktor dan sebagainya. Apresiasinya seperti apa Pak ini? Ya, saya mengapresiasi bagus. Itulah yang sudah baik diperbaiki lagi. Oke, luar biasa ya Bu, dipertahankan dia baik, diperbaiki dan juga dipertahankan tentunya ya. Oke, baik Bu, kalau selama ini ya Bu Ros, perkembangan ataupun juga tantangan dalam penerapan e-katalog yang ada di DIY saat ini seperti apa sih Bu? Karena pastinya dari tiap tahun ke tahun ini pasti berbeda. Kemudian juga pasti ada satu tantangan tersendiri yang beda juga. Monggo silahkan. Kalau e-katalog yang saat ini, yang pertama adalah karena e-katalog sekarang baru, e-katalog versi 6. Jadi kalau e-katalog yang lama itu prosesnya itu hanya sampai pada pemilihan pemenang, pemilihan penyedia jasa tok. Oke, nah maaf Bu, sebelumnya e-katalog itu yang membuat siapa sih? Dari LKPP, Mbak. LKPP. Dan itu versinya berbeda-beda tiap tahunnya ya berarti? Kemarin
versi 5. Kemudian diperbarui karena ada arahan dari Pak Presiden sehingga kemudian dibuatlah versi 6. Artinya versi 6 ini adalah bahwa tidak hanya sampai kepada pemilihan pemenang, tapi juga sampai pada pembayarannya, sampai pada serah terima pekerjaan. Oke, pembayaran, serah terima pekerjaan. Pekerjaan. Ibu minum dulu juga boleh loh Bu. Aku juga mau minum deh gitu. Bapak mau kita sambil minum-minum dulu ya. Nah, kemudian berarti kan ini prosesnya tidak yang saklek gitu aja, tapi kan memang ada tahapannya seperti itu. Nah, kemudian nanti yang akan dilakukan bagaimana lagi? Tantangan yang lainnya dengan adanya versi baru ini, ada beberapa yang alhamdulillah sudah terlewati proses itu. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Tapi proses kemarin tidak mudah karena di situ ketika kita melakukan e-katalog versi 6 dengan ngeklik pemenang, kemudian proses dilanjutkan dengan pembayaran, pemerintah daerah sistem penganggarannya kan mengacu kepada Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri yang punya aturan terkait proses bayarnya seperti apa. Itu kan berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Pembayarannya itu cash, bertahap dengan transfer. Atau transfer. Nah ini tergantung dari pengadaannya. Kalau kita hanya beli barang kan langsung bisa. Tapi kalau kita konstruksi kan harus per termin nih. Nah ini yang kemarin alhamdulillah walaupun prosesnya lumayan berdarah-darah gitu ya, alhamdulillah selesai dan sekarang sudah bisa dijalankan. Peleter juga bisa Bu? Iya. Belum kepikiran malah peleter ya? Mungkin selama ini malah justru udah peleter itu. Peleter, Karena pakai termin Mbak, sama nggak sih peleter dengan termin? Bisa jadi ya gitu ya? Ya dibayarnya setelah pekerjaan selesai kan gitu. Yang kedua adalah ketika kemudian tantangan itu, e-katalog ini kan yang saat ini yang sudah berjalan itu sudah banyak etalasenya, cuman yang masih belum terakomodir adalah di bidang konstruksi, kemudian alat kesehatan, itu yang masih belum terakomodir karena banyak poin-poinnya di situ, banyak materi-materi yang harus diakomodir di situ, sehingga kemudian ini yang masih belum. Misalnya konstruksi nih Pak, kita mau membangun gedung, gedung itu kan punya banyak komponen-komponen. Punya banyak komponen. Kalau itu kemudian dikatalogkan dengan satu klik lalu sudah terbangun gedung ini sepertinya agak berat. Karena komponennya kan banyak. Ada besi, ada dan sebagainya. Semen. Nah, sehingga ketika diklik itu agak berat. Sehingga sampai saat ini masih belum terakomodir di katalog versi 6. Oke, di versi 6 ya nanti tentu ke depannya juga akan ada pembaharuan juga Ibu, mungkin di versi 7 dan lain sebagainya. Kurang tahu nih itu. Soalnya yang versi 6 juga masih belum semuanya terakomodir di situ kan. Jadi mungkin penyempurnaan dari versi 6 ini dulu. Oke, baik. Nah, ini kalau tentang repeat order nih dari DPRD DIY sendiri juga memantau nggak sih Pak untuk pelaksanaan repeat order ini Pak? Gimana Pak Kus kalau dari pandangan Pak Kus? Repeat order tidak pernah memantau kami. Jadi karena ini dari tangan dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa, kami juga tidak dikabari repeat ordernya, sehingga kami tidak monitor ke sana, Mbak. Oke. Baik. Tapi selama ini gimana Bu? Memang juga sering ya dilakukan, misalnya nih udah dengan kontraktor A, kemudian repeat order ke itu lagi, begitu? Kalau repeat order sampai saat ini yang sudah dilakukan baru konsultan. Konsultan aja? Ya. Kalau konstruksi belum Mbak. Konstruksi di perpres yang baru memang mengakomodir itu, tapi kita masih menunggu juknis dari LKPP-nya. Jadi sampai sekarang belum bisa kami lakukan repeat order dengan konstruksi. Kalau konsultan iya. Ya ketika kita meng-hire konsultan, ketika kita memilih satu konsultan ternyata dia baik, pekerjaannya baik, kemudian satu saat kita ingin memakai jasa dia lagi, nah itu pun ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Salam pengadaan. Kamu pelaku usaha, menjual barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan pemerintah. Tahu nggak, pemerintah punya anggaran lebih dari 1.000 triliun rupiah untuk belanja pengadaan yang tersebar di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah atau yang disebut dengan KLPD. Kamu juga bisa loh ikut ambil peran dalam pengadaan pemerintah dengan menjadi penyedia barang jasa. Kamu bisa mulai dengan mencari tahu rencana umum pengadaan pemerintah melalui website aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau SIRUP dengan alamat sirup.lkpp.go.id. Di aplikasi SIRUP, rencana umum pengadaan dikemas dalam bentuk paket pekerjaan. Kamu bisa pilih kategori yang sesuai dengan bidangmu, di antaranya pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan pencarian paket berdasarkan instansi, lokasi, metode pengadaan, pagu, dan rencana waktu pelaksanaan pengadaan. Dari setiap paket yang diumumkan, kita bisa mengetahui berbagai informasi, di antaranya judul pengadaan, uraian pekerjaan atau spesifikasi barang jasa yang dibutuhkan, nilai pagu pengadaan, lokasi pengadaan, dan jadwal pemilihan hingga pemanfaatan barang jasa. Untuk kamu yang bukan pelaku usaha, aplikasi SIRUP juga bisa kamu manfaatkan untuk mengawal perencanaan pengadaan pemerintah. Pengumuman paket pengadaan di SIRUP merupakan bentuk transparansi pemerintah kepada publik, supaya masyarakat juga punya kepedulian untuk tahu uang negara dibelanjakan untuk apa saja. Yuk kita siapkan diri untuk ambil peran dalam pengadaan pemerintah. Kegagalan tender di OPD pasti selama ini ada saja terjadi. Kita pengen tahu juga nih, nanti ke Buros pernah nggak sih Bu gagal? Nah, dari DPRD DIY sendiri evaluasinya seperti apa nih Pak? Kalau misalnya memang ada kegagalan tender, monggo Pak Kus silahkan. Ya, yang namanya tender itu tidak harus mulus terus ya. Bisa jadi gagal tender. Nah, dengan gagalnya tender itu sudah sekali dua kali gagal. Tadi Buros menyampaikan, ya bisa penunjukan langsung, akhirnya kan begitu. Ya, yang biasa istilahnya menyelesaikan permasalahan kegagalan tender ya OPD tersebut. Mau di penunjukan langsung atau bagaimana, tergantung OPD tersebut. Oke, tapi memang harapannya bisa jalannya semuanya mulus Ya, ya Pak. harapannya mulus. Tapi ya gimana tuh, kadang memang kegagalan tender itu ada. Nah, mungkin Bu Ros ini yang mungkin juga pelaku di lapangan begitu, gimana Bu? Selama ini pernah terjadi juga? Pernah. Jadi intinya gini, tender itu kan dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Itu ada jafung-jafung yang ada di biro kami, biro PPJ yang melakukan pelaksanaan mekanisme tender. Nah, tender itu dikatakan gagal ketika kita sudah melakukan mekanisme tender. Bisa saja misalnya tidak ada yang menawar. Oke. Berarti dengan jangka waktu tertentu sampai jangka waktu tertentu tidak ada yang menawar, berarti dikatakan gagalnya, tendernya gagal. Kemudian yang kedua, diulang lagi tendernya, kita ulang lagi tendernya. Nah, semua itu ada mekanismenya, semua itu ada ketentuannya kapan dikatakan sebagai tender itu gagal. Tapi apapun itu, kita melihatnya bahwa ketika melakukan mekanisme tender itu kan kaitannya dengan ada batasan waktunya, Mbak. Ada batasan waktunya. Ketika kemudian itu dilakukan, sudah waktunya harusnya ada pengumuman pemenang dan itu belum bisa dilakukan karena beberapa hal tadi. Diulang lagi tendernya, kan seperti itu. Diulangnya itu dalam jangka waktu berapa lama Bu? Nah itu ada ininya, ada ketentuannya. syarat-syaratnya. Oh, ada syaratnya juga. Jadi ketika kemudian bahwa ini sebenarnya
Ini hal yang biasa sebenarnya. Mekanisme ini hal yang biasa. Yang menjadi berat adalah ketika kita berkaitan dengan masa pelaksanaan konstruksinya. Kalau itu terkait konstruksi, mau bangun sesuatu yang besar, kan butuh waktu yang lama. Betul. Paling enggak misalnya 6 bulan, 7 bulan baru selesai. Nah itu kan kita harus menghitung mundur. Kalau 6 bulan pelaksanaan pembangunan gedung itu, kemudian proses tendernya mau berapa lama? Padahal proses tender itu kan ada ketentuannya. Oke. Penayangan tender, nanti pada pemasukan penawaran, sebelumnya ada proses unwinding. Nah, itu kan timernya, argonya kan jalan terus itu. Waktunya kan jalan terus. Sehingga ketika kemudian harusnya ada pengumuman pemenang dan itu belum dilaksanakan kan. Ini yang khawatir kan pada saat pelaksanaan konstruksi nanti berarti kan mundur lagi. Tapi pernah ya Bu ya terjadi hal itu? Pernah. Tapi kemudian alhamdulillah masih bisa diakomodir di sampai akhir tahun anggaran. Jadi pelaksanaan konstruksinya itu selesai di akhir tahun anggaran. Itu ya dengan dakdikduk dan sebagainya, dengan PPK yang effortnya sudah luar biasa. Jadi begitu. Oke, baik. Pak Kos, ini gimana Pak Kos? Ternyata memang kegagalan tender itu ada. Kemudian alhamdulillah selama ini waktu berjalan pun bisa tertangani dengan baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri juga melihat kinerja dari beliau-beliau ini sampai dengan saat ini seperti apa sebagai anggota Dewan, Pak? Ya, jadi Bu Rusdiana mengatakan kegagalan tender bisa terjadi dan ada solusi-solusinya, dan tender kan juga dilakukan berulang-ulang, walaupun nanti penawaran tidak ada yang masuk kan ya tetap gagal lagi. Atau keputusan dari Buruh sudah disampaikan. Saya rasa itu untuk evaluasi kenapa sih gagal tender itu, yang mengevaluasi OPD tersebut. Nah, sehingga jangan sampai ke depan itu kalau bisa tender itu jangan mulus kan gitu. Oke. Dan saya setuju tadi Buruh mengatakan pemenang itu tidak harus yang harganya rendah. Karena yang namanya lelang itu kan biasanya harga delosor-delosoran yang ke bawah ya, supaya apa bisa masuk. Tapi yang menjadi korban kan masyarakat. Hasilnya bangunan itu tidak sesuai yang kita harapkan, karena dengan nilai yang terendah akhirnya tidak mungkin untuk menutup membuat kualitas yang dibangun tersebut, khususnya yang konstruksi ini. Baik, ini kalau ya lagi-lagi nih tentang konstruksi nih Bu, berarti tidak selamanya yang murah itu pasti akan menjadi pemenangnya ya Bu ya. Kualitas is number one ya Bu, quality. Iya, karena dengan penggunaan anggaran negara tentu kita pengennya yang terbaik kan. Betul. Jangan sampai kemudian masyarakat kena imbasnya. Dengan hasil produk yang tidak bagus di lapangan. Oke, kalau sekarang ini yang sedang berjalan ini apa Bu? Mungkin pembangunan apa di DIY? Kalau yang sedang berjalan maksudnya dalam proses sudah pembangunan konstruksinya, ada yang paling besar di kantornya Pak. Kantor. Iya, oke, ini Pak Kos spill dikit ya. Pak, gimana nih Pak sampai dengan saat ini yang sudah berjalan Pak? Untuk mana? Kantor barunya Pak. Kami itu yang namanya Komisi C mau sidak ke proyek aja dimarahi oleh ketua Dewan, tidak boleh. Dewan aja kecampur tangan di situ. Itu sudah dilelangkan, sudah berjalan. Ya mudah-mudahan 2026 ini sudah clear, bisa kita pindah di sana, karena di situ mengganggu lalu lintas. Kalau ada demo-demo kan intinya di sana. Demo itu kan biasanya ke kantor Dewan, sehingga Malioboro itu akan macet. Nah, supaya tidak macet Malioboro, dan itu kan namanya cagar budaya, perlu dikembalikan seperti semula. Oke, baik. Jadi yang sedang berjalan salah satu contohnya adalah gedung Dewan begitu. Itu kan proyek strategis Pak Gubernur. Kemudian itu dilakukan secara multi years Pak. Jadi bukan 2025, 2026 Pak. 2026 selesai, mudah-mudahan tepat waktu, tepat mutu. Amin. Nah 2027 pindahan Pak. Oke, 2027 siap pindah ya dengan gedung barunya begitu ya. Mudah-mudahan semua lancar nih Pak. Oke, baik. Dan itu juga nggak cuma setahun 2 tahun ya Bu ya? Atau ada memang ketentuannya maksimal di berapa tahun? Enggak, itu ada kesepakatan saja Pak. Ketika kita mau membangun gedung kan kita sudah paham konstruksi ini bisa dilakukan pembangunannya kira-kira butuh waktu berapa bulan gitu kan. Kalau memang lebih dari setahun ya berarti kita menempuh mekanisme multi years.
Multi use itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Kebetulan gedung Dewan ini 3 tahun sebenarnya. Tapi seharusnya kan sudah 2024 ya Pak. Iya, Tapi kemarin ada mundur, perencanaannya mundur sehingga baru 2025 dilaksanakan. Tapi waktunya yang 2004 tetap dihitung nih. Jadi put ini harus 2026 selesai. Harus selesai. Berarti tahun depan ya Bu, insya Allah ya 2027 udah siap-siap pindah ini para anggota Dewan. Oke, baik. Nah Bu Ros, kalau ini tentang proses dan kriteria dalam pelaksanaan tender cepat nih Bu. Nah sejauh ini metode ini digunakan itu seperti apa? Kemudian efektivitas metode ini digunakan itu bagaimana? Iya. Tender cepat itu tadi saya sampaikan syaratnya adalah ketika itu diperlukan secara memang harus cepat menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian bahwa yang dipilih itu kita sudah paham betul yang mau saya beli itu speknya seperti apa. Bahkan di tender cepat itu memungkinkan kita untuk menyebut merek. Misalnya merek ABC gitu. Kalau biasanya kalau kita beli barang kan nggak boleh nih menyebut merek. Oke. Supaya transparansinya jelas. Tapi di proses tender cepat itu diizinkan kita menyebut merek. Saya bisa cerita pengalaman saya waktu jadi PPK untuk pembelian bulldozer tahun 2019. Itu pakai tender cepat, Mbak. Posisinya saat itu untuk menyelesaikan masalah di TPA Piungan. Ya, karena itu sudah mendesak. Sudah urgent banget ya Bu. Sudah urgent, mendesak sehingga kita melalui kebijakan dengan Pak Sekda pada saat itu sudah dilakukan tender cepat. Ya, di situ saya menyebut merek di situ dan harus selesai dalam waktu cepatnya gitu ya. Waktu itu hanya nggak sampai sebulan sudah saya bisa beli itu bulldozer itu alat berat. Di situ saya menyebutkan merek, tapi kan ada syarat dan ketentuan berlaku tadi. Kenapa saya menyebut merek ini? Jangan-jangan udah kong-kalingkong ini kan gitu. Udah tapi dari Bu Ros sendiri pun juga sudah melihat misalnya spesifikasinya apa, kemudian kebutuhannya apa, ya memang merek ini yang bisa gitu Bu. Betul. Kalau alat berat saat itu saya reasoningnya bukan karena itu ya. Reasoningnya salah satunya adalah karena yang sudah ada alat berat yang sudah ada di situ mereknya itu. Makanya sehingga saya memilih merek itu. Salah satunya kenapa? Karena saya butuh cepat. Tidak perlu lagi transfer knowledge untuk para operatornya. Karena ketika merek berbeda, alat berat yang berbeda kan operatornya yang dadak sinau Mbak. Padahal ini kita harus segera untuk bisa dipakai. Itu salah satu reasoning saya kenapa saya milih tender cepat dengan menyebut merek itu. Dan itu langsung ACC, berarti berapapun itu nilai nominalnya? Ya waktu itu 2,3 miliar. 2,3 miliar dan langsung ACC karena memang benar-benar sangat dibutuhkan. Betul. Begitu ya. Oke, tindakan yang dilakukan Bu Ros seperti ini kan berarti memang ya memang harus dilakukan karena memang kebutuhan secara mendesak begitu Pak. Nah kalau dari Pak Kus sendiri nih, bagaimana Pak melihat kalau misalnya nih memang tender cepat ini dilakukan untuk case-case tertentu dan semuanya ini bisa berjalan dengan baik? Ya memang harus seperti itu Mbak. Nggak boleh walaupun Dewan itu fungsinya anggaran. Tapi kalau itu penting dibutuhkan ya loss kan dong. Nah, ya, supaya kebutuhan itu segera teratasi. Ada nggak sih Pak selama ini rekomendasi juga dari DPRD begitu? Ini terkait misalnya pengawasan pengadaan begitu? Apa Mbak? Rekomendasi, misalnya rekomendasi dari Dewan sendiri untuk memperkuat pengawasan pengadaan, misalnya yang berbasis digital kan sama ini yang dilakukan kan e-purchasing, kemudian kayak tadi nih kayak e-commerce, kita tinggal klik-klik aja kan harus ada satu pengawasan begitu. Ada tidak rekomendasinya Pak? Ya tidak perlu rekomendasi, itu harus memang tugas Dewan sebagai fungsi pengawasannya harus dilakukan kan gitu. Kan Dewan ada 3 fungsi. Pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Nah itu harus dilaksanakan sesuai tugas fungsinya. Tidak pernah direkomendasi, tidak harus rekomendasi lah. Oke, jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah sesuai dengan ketentuan. Betul. Begitu ya Pak Kus ya. Baik, nah Bu Ros, ini strategi atau langkah transformasi digital yang mungkin juga sedang dijalankan oleh Biro Pengadaan Barang Jasa untuk meningkatkan bagaimana nantinya bisa melakukan efisiensi, kemudian juga integritas sistem pengadaan ini apa Bu? Salah satu contohnya melalui MCPKPK nih Mbak. Jadi kami PKPK apa ini Bu? KPK. Jadi dari KPK itu melakukan monitoring pencegahan. Jadi bukan hanya preventif ya, bukan hanya kuratifnya, tapi preventifnya juga dilakukan oleh KPK. Nah kami sebagai salah satu yang mendapatkan pengawasan di situ,
ada beberapa catatan yang harus kami lakukan, Mbak. Misalnya salah satunya adalah terkait konsolidasi pengadaan. Nah, sehingga di situ ketika kita melakukan konsolidasi pengadaan, maka salah satu dampak efektif efisien yang diinginkan adalah ketika adanya penghematan anggaran. Oh iya, oke. Ya. Nah, gimana nih Bu? Iya, Ini kan ketika tahun kita- ini nih. Efisiensi kan. Iya, Nah, betul. ketika kita melakukan konsolidasi, diharapkan kemudian ada penghematan anggaran di situ. Misalnya nih, ada satu kegiatan yang memerlukan ATK misalnya, beli kertas. Terus kegiatan yang lain juga mau beli kertas nih. Oke. Ini juga mau beli kertas nih. Nah, ini yang kemudian kita, ya udah kita belinya sekali aja. Kemudian belinya sekali, kita konsolidasikan butuhnya berapa. Oh, ini butuhnya 100 kertas. Ketika kita beli masing-masing itu kemudian harganya kan tentu berbeda ketika kita beli banyak. Oke, Nah, ada potongannya juga ya Bu, diskon ini ya. itulah kemudian mengarah ke efisiensi anggaran. Itu salah satu penghematan yang kemudian menjadi perhatian, dan itu kita dorong untuk yang lainnya juga melakukan hal seperti itu. Oke. Nah, selama ini mungkin yang dibayangin oleh masyarakat kalau misalnya ngomongin pengadaan, wah jangan-jangan nih ada cashback nih. Bener nggak sih Bu, ada cashback kayak gitu Bu? Nah, itu kerekod semua, Mbak. Oke. Karena ketika kita transaksional melalui digital, itu kan kerekod nih. Betul. Ketika di platformnya itu misalnya saya mau beli bangku, harganya 100. Oke. Kita ngeklik nih yang lain 150, 125, kita ngeklik yang terendah tapi spesifikasinya masuk nih. Ya. Atau tidak yang terendah lah. Misalnya yang tengah nih, tapi spesifikasinya masuk. Baik. Tidak hanya klik saja terus kita bayar, Mbak, tapi ada proses negosiasi harga di Oh, situ. bisa melakukan nego. Iya, harus, dan itu harus dilakukan. Negosiasi harga oleh nek di Shopee nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, kalau di katalog harus bisa. Harus ada negosiasi. Itu kerekod semua sehingga semua bisa melihat. Oke. Jadi misalnya harga aslinya A, kemudian ada proses negosiasi, kemudian nanti harga yang akan disepakati B, otomatis di ini e-katalog ya Bu tadi Iya, ya. Itu semuanya akan tampil. Tampil. Masyarakat akan tahu. Dan ketika kita pembayaran pun berdasarkan hasil negosiasi. Sehingga ketika kemudian ada auditor nih masuk, kemarin beli kursi ya di platform ini, kemudian harga yang di etalasenya oh segini, kamu beli harga dapat berapa? Oh saya segini loh, ada negosiasi sekian. Semua bisa dipertanggungjawabkan ya Bu ya. Semuanya. Harus Luar bisa. biasa sekali Bu Ros. Harus Matur nuwun bisa. ya Bu ya. Sami-sami, Obrolannya mungkin Mbak. nanti ke depan kita bakal bisa ngobrol lebih dalam lagi ini. Siap. Jadi masyarakat yang seuzon itu sudah dikurangi udah dikurangi seuzonnya. ya, karena semuanya sudah terrecord dan datanya itu ada. Baik Betul. Pak Kus, yang terakhir Pak, Ya. closing statement ada yang disampaikan. Mungkin untuk Bu Ros atau mungkin juga untuk masyarakat, monggo silahkan. Ya, dari saya closing statement saya, sekalipun pengawasan berbasis digital, DPRD ini juga menghimbau kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan banyak, bisa monitoring masyarakat, ikut berperan aktif. Maksudnya itu dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa di DIY ini. Ini statement saya yang terakhir. Oke, baik. Ya. Terima kasih Wah, Pak Kus sama-sama. sudah hadir di sini. Ya. Monggo Bu Ros ada yang disampaikan. Matur nuwun Mbak Tika, mohon izin Pak Kus. Iya. Mungkin seberapa jauh yang sudah kami lakukan untuk meminimalisir ya, bukan kemudian meniadakan sesuatu hal yang salah, tapi meminimalisir Meminimalisir, ya. kesalahan-kesalahan. Dan ketika kemudian kita lakukan itu semua dengan semangat, insya Allah apa yang kita kerjakan untuk masyarakat itu akan tercapai. Amin. Seperti dan juga terakhir Pak, biasa dimanapun saya podcast saya selalu menyampaikan Biro PBJ itu punya yel-yel. Oke, apa Bu ini yel-yelnya biar kita juga bisa yel-yel bareng. Biro PBJ berintegritas, profesional dan bahagia. Berintegritas, profesional dan bahagia. Habis podcast ini juga semakin bahagia ya Bu. Harusnya. Tapi ini kayaknya nanti PR-nya Bu Ros juga banyak ya Bu ya. Ya itu sudah menjadi Kewajiban dan tanggung jawab Ibu ya. Dapat SK, dapat PR. Ya, Oke, baik, terima kasih tentunya Bu Ros dan juga Pak Kus sudah hari di Sama-sama, sini. Mbak Semoga Tika. obrolan juga bisa bermanfaat Amin. untuk semuanya dan juga gambarannya tadi sudah banyak sekali disampaikan bagaimana metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang mungkin nanti kita bisa lanjut lagi di podcast selanjutnya. Dan inilah pemirsa akhir dari podcast Insight Pengadaan Barang Jasa persembahan dari Biro Pengadaan Barang Jasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Artika Amelia, sampai jumpa.